Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani. Sebelum memulai kepada pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semuanya masuk, alhamdulillah ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya KM pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ada tugaskah minggu lalu sama Ibu? Tidak ada. Oke, baik. Minggu lalu kita membahas tentang bab toharoh. Nah, sebelum ke bab selanjutnya, setelah bab toharoh itu ada bab sholat, maka Ibu akan mengulas kembali di bab toharoh. Bab toharoh itu apa? Bersuci ya. Bersuci itu ada wudhu, ada mandi wajib, ya mandi besar. Nah, macam-macam air suci di bab toharoh ini. Pertama itu ada macam-macam air suci. Masih ingatkah kemarin apa saja? Masih? Ya. Pertama, air yang suci dan menyucikan. Terus, kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air yang najis. Dan yang keempat, air yang makruh. Nah, baik. Untuk air yang suci dan menyucikan itu contohnya seperti apa? Seperti air hujan, betul. Air apa lagi? Air laut, air sumur, air embun, air mata juga suci ya. Air yang keluar dari mata itu suci. Lalu air es yang sudah hancur kembali. Untuk air suci tetapi tidak menyucikan, apa saja? Kenapa ya cina air suci tetapi tidak mensucikan? Air suci tetapi tidak mensucikan itu air yang telah bercampur dengan suatu benda yang suci. Contohnya seperti air kopi, air teh ya. Terus air dari pepohonan itu suci tetapi tidak mensucikan, seperti air kelapa ya. Nah, air yang bernajis itu apa? Contohnya air yang bernajis. Air yang bernajis itu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Nah, air ini tidak boleh dipakai lagi, baik artinya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Nah, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Air yang makruh contohnya seperti air sawah, air kolam ya. Iya, dan tempat-tempat bejana atau yang berkarat. Kemudian kita masuk ke benda-benda yang termasuk najis. Ada apa aja? Bangkai, betul. Apa? Babi, ya, itu binatang ya, binatang yang bernajis. Bangkai binatang maksudnya ya, bangkai binatang. Terus darah, nanah, benda cair yang keluar dari 2 lubang.
apa tuh 2 lubang tuh ya? Dubur dan kubur ya, yang keluar dari depan maupun yang belakang. Terus arak, betul. Anjing dan babi. Terus apa lagi? Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Jadi maksudnya ada hewan yang masih hidup kita ambil bagiannya, itu termasuk najis juga kan, nggak boleh ya. Binatang hidup kita ambil bagiannya gitu tanpa kita menyembelihnya dulu. Kan kalau kurban itu sapi, kambing itu kan harus dilakukan saat kurban atau ekah gitu ya. Ekah kan akikah ya, akikah itu kan domba aja, domba itu artinya kambing gitu. Itu nggak boleh langsung diambil, misalkan kita ngambil kulitnya tanpa kita menyembelihnya dengan asma Allah. Nah, najis. Sekarang najis ada berapa jenis? Ada 3. Ada najis mukolado, mukhofafa, mutawasito. Najis mukolado ada najis yang tebal ya, apalagi atau yang berat. Itu seperti najis dari najis anjing. Nah, bagaimana cara membersihkan najis mukolado ini? Dengan 7 kali dan 1 kalinya dibasuh oleh tanah. Najis apa? Najis yang ringan. Masalahnya misalkan kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Artinya sebelum 2 tahun biasanya bayi laki-laki belum makan ASI. Tapi kalau zaman sekarang ya 2 tahun itu sudah serba masuk mungkin ya. Jadi istilahnya kalau dulu ASI itu sampai 2 tahun. Jadi yang masih kecil gitu ya, masih kurang dari 2 tahun, anak bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun kencingnya ya. Terus najis mutawasito ada najis pertengahan. Nah, contohnya seperti apa ini najisnya? Contohnya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Jadi misalkan ada kucing kencing di masjid, kita nggak tahu kucing itu kencing di masjid, lalu kotorannya nggak kelihatan ya, karena seperti air nggak kelihatan, makanya udah lama jadi kering. Nah, baunya sifat-sifatnya hilang juga. Cara mencucinya itu cukup dengan mengalirkan air di atas tadi, misalkan kucing kencingnya di bata lalu kering, gak kelihatan kan, bau-baunya udah hilang. Jadi kalau mau dicium juga udah nggak ada. Nah, tinggal dibasuh pakai air yang mengalir ya ke bata itu. Terus ada itu masuknya ke najis hukmiyah ya, untuk yang tidak terlihat itu karena baunya sudah hilang karena sudah kering. Untuk najis yang ainiyah, najis yang masih ada zatnya, warnanya masih ada, baunya juga terasa. Terus kalau dirasa ada rasanya, silahkan ya. Nah, itu kalau itu mencucinya harus dengan menghilangkan zatnya dulu. Mencuci najis ini misalkan ada kotoran tai ayam, ada bentuknya, ada baunya, ada zatnya, ada rasanya. Cobain aja kalau pengen tahu rasanya. Cucinya itu harus menghilangkan dulu bentuknya, itu zatnya, bentuk dari kotoran ayam itu. Terus rasanya harus hilang, warnanya dan baunya juga sudah tidak tercium lagi ya. Ya, betul. Terus sekarang wudhu. Ada yang tahu niat wudhu gimana? Masa ya tidak tahu ya niat wudhunya? Pasti semuanya tahu. Nah, syarat-syarat wudhu yang pertama harus apa? Islam. Kita sebagai Islam itu kalau mau sholat wajib berwudhu.
Makanya kalau saat wudhu itu harus Islam. Kalau nggak wudhu, misalkan ada orang kafir atau orang Kristen, orang Katolik wudhu, dia bukan Islam, ya berarti namanya bukan wudhu ya buat mereka. Ya, yang syarat kedua itu mumaiz. Mumaiz itu apa? Orang yang sudah balik. Ya. Mumaiz itu orang yang sudah balik. Kalau misalkan anak kecil umur 7 tahun, bagi perempuan kan balik itu 9 tahun, laki-laki 11 ya. Tapi kalau misalkan perempuan sudah haid di umur 8 tahun misalkan, itu udah balik ya, udah artinya wajib untuk wudhu, sholat juga ya. Kalau sholat harus wudhu dulu. Kalau mungkin anak-anak 7 tahun ya wudhu boleh karena masih belajar. Terus tidak harus besar, tidak sedang haid, yang tadi nifas ya, wudhu itu boleh. Boleh ketika kita wudhu, kita haid, boleh wudhu. Hanya saja niatnya ya untuk mensucikan diri aja. Bukan berarti boleh untuk sholat ya, karena kita lagi berhadas. Ya wudhu itu untuk misalkan kita lagi amarah, wudhu aja gitu, walaupun kita lagi haid, hadas juga boleh. Tapi niatnya bukan ke arah untuk melaksanakan ibadah wajib ya. Dengan air yang suci pastinya ya. Kalau tidak ada air bagaimana bu wudhunya? Boleh dengan tayamum. Tapi kalau misalkan bu tayamum, terus nanti ketika kita tayamum, air itu sudah mengalir. Apakah kita melanjutkan tayamumnya atau kita mengulangnya dengan air wudhu? Kalau misalkan ada seperti itu, maka sebaiknya kita mengulangnya lagi dengan air yang tadi. Kalau misalkan udah lama kering, nggak ada air, baru kita tayamum. Terus kalau ada ini bu, ada yang penyakitan gitu ya, penyakitan yang suka kentut terus. Jadi kalau misalkan waktunya sholat kentut, waktunya mau udah wudhu kentut gitu ya, 5 menit kemudian kentut. Biasanya kalau kayak gitu itu kan penyakit, misalkan penyakit dari usus ya, mungkin ya usus besar gitu ya, yang memproduksi itu mungkin dari usus. Itu kan kita nggak tahu, misalkan udah berobat tapi belum sembuh ya, karena ya qadarullah, penyembuhan itu hanya milik Allah ya, Allah yang bisa menyembuhkan. Nah kalau misalkan sudah ada seperti itu, bagaimana dengan sholatnya? Serta misalkan kita udah masuk nih waktu sholat, kita udah wudhu tapi kentut lagi, nggak apa-apa. Kalau misalkan karena penyakitnya punya kentut terus, jadi udah wudhu pun kadang kentut gak kerasa juga, nggak apa-apa, kita wudhu dulu. Yang penting misalkan kita kentut terus kita sholat, nah itu niatnya sholat saja, wudhu. Yang penting wudhu dulu, walaupun setelah wudhu itu kadang kentut atau pas sholat itu nggak bisa nahan kentut, nggak apa-apa, lanjutkan saja sholatnya. Itu kan karena penyakit ya. Seperti halnya perempuan selain haid, ada darah yang keluar dari vagina itu lebih dari 15 hari, itu namanya bukan haid, itu adalah darah istihadah. Wajib untuk tetap sholat walaupun itu darah terus mengalir. Nah kalian jangan sebagai perempuan juga jangan merasa ini haid saya jadi saya tidak sholat aja. Batasannya ketika sudah lewat 15 hari haid itu terus banyak mengalir, wajib untuk sholat. Oke, paham ya? Ya. Terus ada fardu atau rukun wudhu. Yang pertama ada niat, yang tadi disebutkan ya, niat
Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya. Sampai siku-siku. Jadi kalau kurang dari siku-siku ini tidak sah. Ini tangan ini termasuk rukun fardu ya. Terus menyapa ke sebagian kepala ini, membasuh kedua telapak kaki, lalu tertib. Selanjutnya, kemarin sampai mana ya? Toharohnya belum selesai apa sudah? Oh, kemarin mandi wajib belum dibahas. Mandi wajib saja, tayamumnya kan sudah ya. Tayamum sudah, berarti tinggal mandi wajib, baru langsung ke bab sholat. Oke. Nah, mandi wajib. Apa sih yang menyebabkan kita harus mandi wajib itu? Menyebabkan kita untuk mandi wajib. Pertama, hubungan suami istri ya. Ingat, suami istri, hubungan suami istri, bukan dilakukan kalian. Kalian masih anak-anak, belum muhrim untuk berhubungan, dan akan hukumnya juga haram. Untuk yang suami istri itu sudah menjadi hukumnya halal, bahkan ibadah, menambah pahala. Kenapa bu bedanya? Bedanya karena kalian belum menikah. Orang tua kalian sudah menikah dan punya anak kalian. Itu dalam hubungan kalian punya gitu ya, menghasilkan kalian. Nah, gitu. Jadi sebelum menikah itu hukumnya haram dan bahkan dibenci sama Allah, dinamakan juga perzinahan. Tetapi ketika sudah menikah, itu hukumnya menjadi halal, bahkan tidak lagi dibenci, itu menjadi ibadah ya, menjadi ibadah. Tuh sebabnya pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya air mani di laki-laki atau keluarnya itu ya. Ya, tanyakan kepada orang tua kalian saja ya. Kalau keluarnya itu didasari dengan apa? Biasanya ya tadi yang pertama hubungan suami istri. Terus apalagi kalau keluar air mani itu tidak selalu dengan berhubungan. Ada yang mimpi basah. Mimpi basah kalau laki-laki katanya baliknya dengan mimpi basah. Itu wajib untuk berhadas besar, mandi besar ya. Kalau kalau perempuan udah haid ya, baliknya dengan haid, itu wajib untuk hadas besar. Orang Islam yang mati, selanjutnya orang yang harus selanjutnya sebabnya menjadinya mandi hadas besar itu orang yang sudah mati. Nah, memandikannya harus hadas besar. Terus nifas, orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan juga ketika nifas itu kan 40 hari. Ketika selesai itu harus mandi besar untuk membersihkan. Nifas itu macam haid, hanya aja kan jangkanya lama 40 hari dan keluarnya setelah melahirkan. Terus nah, sunat-sunatnya mandi besar itu pertama baca bismillah. Kalau misalkan mandi besarnya tidak baca bismillah, berarti tidak dapat sunatnya. Sunatnya itu membaca bismillah, wudu dulu walaupun dalam keadaan hadas besar, tapi sunatnya untuk wudu dulu. Terus menggosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, lalu berturut-turut sambil niat. Nah, itu kan mandi besar tuh mandi yang wajib. Sekarang mandi yang sunat. Mandi yang sunat itu mandi yang
ketika mau ini ya, ketika orang yang akan mengerjakan sholat Jumat itu mandi, harus mandi dulu tuh, dapatnya sunat bukan wajib gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau Jumatan mandi itu sunat. Terus sebelum hari raya ya, ada raya Idul Fitri, ada raya Idul Adha, mandi subuhnya keramas itu sunat ya. Terus mandi orang gila mandi, maksudnya orang gila udah nggak gila lagi terus dia mandi itu sunat, sembuh dari gilanya gitu. Terus mandi ketika mau ke ini ya, melaksanakan ihram haji atau umroh, itu mandi itu sunat. Terus selanjutnya setelah memandikan mayat, misalkan kita ikut memandikan mayat, kita mandi, setelahnya kita mandi itu sunat. Terus mandi ketika seseorang kafir masuk agama Islam itu sunat. Sudah ya, bab ini sudah beres ya. Iya, baik, cukup sekian ya dari Ibu. Untuk tugasnya nanti dibuatkan kelompok 4 orang dan tugasnya ada di halaman 53. Kerjakan semuanya ya. Semuanya harus mempunyai tugasnya masing-masing. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Alhamdulillah. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.